Ya, pemirsa, kembali di Ayus Pagi, ratusan anak mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Masjid Jami Darul Az-Zakar, Cilandak, Jakarta Selatan. Tim medis memberikan suntikan vaksin Sinovac dengan dosis setengah dari dosis vaksin diberikan untuk orang dewasa. Ratusan anak dan remaja antre dengan tertib untuk mengikuti vaksinasi bagi kelompok usia di bawah 18 tahun untuk dosis pertama yang mulai berlangsung di Masjid Jami Darul Azkar, Cilandak, Jakarta Selatan. Kategori vaksinasi untuk kelompok ini dengan rentang usia antara 12 tahun hingga 17 tahun. Seperti vaksinasi COVID-19 untuk dewasa, pelaksanaan vaksinasi ini juga melalui sejumlah tahapan seperti pendaftaran, screening riwayat kesehatan, penyuntikan vaksin, dan tahap observasi. Mereka antre dengan tertib untuk mengikuti vaksinasi bagi kelompok usia di bawah 18 tahun untuk dosis pertama. Dalam pemberian vaksin Sinovac dengan dosis yang diberikan lebih kecil dibanding dosis dewasa. Dosis yang diberikan untuk anak dosis sebesar 0,5 mili, 2 kali penyuntikan dengan interval 28 hari. Sedikitnya ada 1.000 vaksin Sinovac yang telah disiapkan oleh petugas perharinya. Vaksinasi dilaksanakan di Kecamatan Cilandak di 8 titik ya, dari puskes, kemudian di sini adalah rutin. Sudah 2 bulan di Masjid Darul Azkar dilaksanakan dan hari ini ditargetkan 1.000, termasuk anak usia sekolah. Tadi sempat takut atau gimana sih? Bukan. Nih kalau kamu sendiri usia berapa dan sekolah kelas berapa? 16 tahun dan naik kelas 3 SMK. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap anak-anak ditargetkan dapat mencapai 1.000 peserta, khususnya anak-anak pelajar. Selanjutnya target vaksinasi anak dapat tercapai sehingga tercipta kekebalan komunal atau herd immunity. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Itu pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA sekota Mojokerto, Jawa Timur mengikuti vaksin COVID-19 di halaman Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Sementara itu pemerintah Kota Medan menargetkan 1.000 anak per hari menjalani vaksinasi. Didampingi orang tua masing-masing, pelajar SMP dan SMA di Kota Mojokerto mengikuti vaksin COVID-19 di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Vaksinasi yang akan berlangsung hingga Agustus ini menargetkan 21.000 anak berusia 12 hingga 17 tahun di Kota Mojokerto. Selain untuk meningkatkan herd immunity, vaksin anak ini juga sebagai persiapan untuk pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru. Sebelum divaksin, seluruh anak diperiksa kesehatannya. Setelah divaksin, para pelajar ini langsung diberikan sertifikat vaksin COVID-19. Sebelumnya sempat takut agak berdek dikit, terus setelah divaksin sudah jadi biasa. Ini vaksin yang keberapa ini, Dek? Vaksin pertama. Yang pertama. Terus tadi sempat tegang gitu, mau divaksin gimana? Awalnya sebelum dipanggil itu serasa tegang, lalu saat sudah dipanggil dan divaksin langsung terasa udah nggak tegang sama sekali. Kita bayar dengan instruksi Bapak Presiden kan usia 12 hingga 17 tahun. Artinya usia itu berarti masuk kategorinya SMP dan SMA. Bu, untuk yang siswa berasal dari luar Kota Mojokerto sendiri apakah bisa mengikuti ini? Selama sekolahnya di Kota Mojokerto, kami memberikan fasilitas. Jadi basisnya bukan basis domisili, tapi basis sekolah. Pelaksanaan vaksin anak usia 12-17 tahun juga dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Bertempat di gedung PKK Kota Medan, para pelajar ini diperiksa kesehatannya sebelum menjalani vaksinasi COVID-19. Acara ini menjadi tanda dimulainya vaksinasi terhadap anak di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan menargetkan 1.000 anak per hari untuk divaksin COVID-19. Dari Mojokerto, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Solahuddin Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan buruh di Purbalingga, Jawa Tengah mengikuti vaksinasi massal. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Ribuan buruh dari pabrik rambut palsu dan pabrik kayu di Purbalingga, Jawa Tengah ini antri untuk mendapatkan vaksin di markas Kodim 0702. Para buruh diprioritaskan mendapatkan vaksin karena rentan tertular COVID-19 di tempat kerjanya.
Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga menargetkan 50.000 buruh akan mendapatkan vaksin gratis. Saya minta dengarkan lagi. Sementara itu pemirsa, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ribuan tenaga kerja industri pertambangan mengantri untuk mendapatkan vaksin. Seluruh pekerja wajib divaksin, jika tidak akan disanksi. Ratusan tenaga kerja industri pertambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara mengantre untuk disuntik vaksin di Sport Center Aneka Tambang Rabu pagi. Vaksinasi gotong royong ini dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk terhadap ribuan karyawannya yang berlangsung sejak tanggal 5 hingga 9 Juli dengan target 1.130 dosis vaksin. Vaksin gotong royong ini menggunakan vaksin Sinopharm bekerjasama dengan PT Kimia Farma. Vaksin ini diwajibkan bagi tenaga kerja baik pegawai PT Antam, mitra kerja, dan outsourcing. Jika tidak mengikuti vaksin, maka akan diberi sanksi. Satu, itu untuk mengendalikan pandemi ini supaya bisa terkendali. Yang kedua, supaya jika ada tenaga kerja yang terinfeksi itu diupayakan tidak mengalami gejala berat, tidak mengalami gejala sedang hingga berat. Selain vaksinasi, setiap tenaga kerja ini juga diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, terutama saat bekerja. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serbuan vaksinasi terus dilakukan untuk mencapai target guna terciptanya herd immunity. Masyarakat maritim menjadi salah satu sasaran di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Serbuan vaksinasi COVID-19 dilakukan Akademi Angkatan Laut kerjasama dengan Lantamal 5 memberikan layanan vaksinasi gratis bagi masyarakat maritim seputaran pesisir dan pelabuhan wilayah Surabaya pada Selasa lalu. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aal didampingi Wadan Lantamal 5 beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti video conference bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Pada pelaksanaan serbuan ini dikerahkan lebih dari 70 tenaga kesehatan. Selain itu, dalam mendukung penyelenggaraannya dikerahkan juga para bintara pembina potensi maritim, polisi militer Angkatan Laut, serta prajurit marinir dari Batalion Pertahanan Pangkalan 5 guna menjaga ketertiban dan tetap berdisiplin terhadap protokol kesehatan. Saya bersama Komandan Lantamal 5 dan beberapa perwira Lantamal 5, kita melaksanakan kegiatan serbuan vaksin massal ini di Balai Prajurit Lantamal 5 di Pesampean ini dengan mengerahkan 70 nakes. Kemudian sasaran pada pagi hari ini adalah 1.200 personil untuk divaksin. Kita harapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi kita turun bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, pemirsa, warga Marunda, Jakarta Utara antusias mengikuti serbuan vaksin yang dilaksanakan di Markas Marinir TNI Angkatan Laut. Bahkan karena membludaknya peminat, pelaksana vaksin ditambah 1 hari. Korps Marinir Angkatan Laut menggelar serbuan vaksin COVID-19 terhadap masyarakat pesisir yang berada di sekitar Markas Parmar 1 Marunda, Jakarta Utara. Vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, dan arahan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.
Laksamana TNI Yudo Margono meninjau langsung serbuan vaksinasi didampingi Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Suhartono. Tim vaksinator berasal dari Dinas Kesehatan Korps Marinir, Rumah Sakit Marinir Cilandak, Pasmar 1 dan Rumah Sakit Darmais. Nakes kita bekerjasama dengan Yayasan Darmais yang rencana pada hari ini akan melaksanakan vaksin 1.500. Namun karena animo masyarakat di sekitar sini banyak, ya tadi kita lihat sendiri di sini, nanti akan kita perpanjang bisa sampai besok. Besoknya pada program 1 juta vaksin sehari, program pemerintah yang dapat kita laksanakan di semua jajaran TNI Angkatan Laut. Hingga saat ini serbuan vaksin COVID-19 yang dilakukan TNI Angkatan Laut telah mencapai 174.000 orang di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, serbuan vaksinasi digelar TNI Angkatan Laut melalui Lanal Timika. Vaksinasi digelar di Kampung Poumako, Cendrawasih, Kabupaten Mimika, Papua. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Timika melaksanakan serbuan vaksin maritim di Kampung Poumako, Cendrawasih, Kabupaten Mimika, Papua. Kegiatan ini dipusatkan di Pelabuhan Pendaratan Ikan PPI Pomako. Pelaksanaan kegiatan serbuan vaksinasi diikuti oleh ratusan warga setempat hingga para nelayan yang berada di kapal-kapal ikan yang tengah bersandar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 sehingga melalui kegiatan serbuan vaksinasi diharapkan dapat melayani seluruh masyarakat Kabupaten Mimika demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity yang tinggi. Dalam serbuan vaksin ini, terdapat ratusan masyarakat Kabupaten Mimika yang telah divaksinasi dari tim vaksinator yang berasal dari Lanal Timika dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Nasional ini diselenggarakan guna mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Hal ini telah dicanangkan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, bahwasanya program 1 juta vaksin 1 hari. Diharapkan kegiatan ini mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mimika ini. Perlu saya sampaikan juga, kegiatan ini merupakan terselenggara berkat kerjasama kita yang solid antara TNI, Polri, Pemda, kemudian stakeholder kemaritiman, dan instansi yang terkait serta masyarakat terkait yang mensukseskan kegiatan vaksin ini. Ya, pemirsa, serbuan vaksin juga dilakukan Koarmada 2 di Surabaya. Kegiatan ini dilakukan 2 hari dengan target 1.500 orang. Guna mensukseskan program pemerintah 2 juta vaksin per hari, Koarmada 2 yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Universitas Hang Tuah menggelar serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim yang tinggal di pulau terpencil di ujung timur Pulau Madura, yaitu Pulau Sapeken, yang memiliki luas wilayah 1 km persegi dan dihuni 8.500 orang. Tim penyelenggara vaksinasi dari Koarmada 2 tiba di Pulau Sapeken menggunakan KRI Teluk Banten 516 dan KRI Hiu 634. Sengaja datang ke sini menggunakan 2 KRI sekaligus, yaitu KRI Teluk Banten dan KRI Hiu, untuk melaksanakan serbuan vaksinasi mensukseskan program pemerintah 2 juta vaksin per hari. Kenapa kami datang ke Pulau Sapeken? Karena memang sengaja ini kami jadikan sebagai sasaran untuk serbuan vaksinasi, karena Pulau Sapeken adalah sebuah pulau yang cukup jauh dari pulau-pulau yang lainnya. 100 mil atau 200 km dari Pulau Madura, kemudian lebih dari 120 km dari Pulau Bali. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan target 1.500 orang per hari. Dalam kegiatan ini juga akan diserahkan APD sebanyak 12.000 buah, masker 600.000 buah, dan hand sanitizer 12.000 buah, bantuan dari Pemprov Jawa Timur.
Tim serbuan vaksin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengeliminasi informasi-informasi yang tidak benar dan meresahkan masyarakat terkait dengan informasi vaksinasi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tadi malam Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR dan Kepala BNPB memeriksa kesiapan Rusun Pasar Rumput, Jakarta sebagai salah satu tempat yang akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau OTG. Rusun Pasar Rumput disiapkan pemerintah sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Tadi setelah kita cek, tower 1 sudah siap untuk dipakai sebanyak 2.060 tempat tidur. Kemudian yang tower 2 dan tower 3 sebanyak 5.950 akan siap dalam 2-3 hari ini. Kita harapkan dengan persiapan-persiapan seperti ini, kalau memang terjadi lonjakan, kita sudah ada kesiapan. Dan yang kedua, saya juga minta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, baik yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, maupun yang di luar Pulau Jawa, semuanya untuk terus turun ke bawah, mengecek lapangan, mengontrol kesiapan-kesiapan, baik itu obat-obatan, baik itu alat-alat kesehatan, baik itu tabung-tabung oksigen, dan juga tempat-tempat isolasi yang selalu dan harus dipersiapkan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dokter, para tenaga kesehatan, dan seluruh relawan-relawan yang telah bekerja pagi, siang, dan malam dalam rangka menangani COVID-19 ini.